Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah. Kembali kita dengan tidak bosan-bosannya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, atas kesehatan dan kesempatan yang telah mengantarkan kita kembali kepada acara Qiyamul Lail kita pada malam ini. Salawat beriring salam juga tidak lupa kita hadiahkan buat rohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah tarwih rahimakumullah. Sebagai judul tausiah kita pada malam hari ini adalah membumikan rasa malu dalam kehidupan. Malu adalah merupakan mahkota kepribadian umat. Malu itu adalah akhlaknya Islam. Hadis populer dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-haya'u wal imanu urina bainahuma wa idza rubi'al ahaduhuma rubi'al akharu, rawahu Abu Naim. Terjemahannya, malu dan iman itu dua sejoli, ibarat Rumi dan Juli, ibarat awu aja tabiang, ibarat kuku dengan daging. Antara satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Kayaknya seperti dua sisi mata uang. Antara satu sama lain ada keterkaitannya yang tidak bisa kita pisahkan. Kemudian kalau kita contohkan dalam contoh yang konkretnya, bagaimana keterpaduan dan kesenyawaannya antara malu dengan iman itu berintegrasi, terpadu secara integral. Kalau kita contohkan, ini ada air putih. Lalu kalau kita campur dengan teh, akan berubah warnanya menjadi coklat. Perpaduan dan persenyawaan antara air putih dengan warna teh tadi, itulah dia persenyawaan antara malu dengan iman itu. Fa iza rubi'al ahaduhuma, kata Rasulullah, rubi'al akharu. Kalau dipisahkanlah antara air putih itu dengan teh kembali, bisa tidak kita memisahkannya? Sangat sulit, kecuali disuling barangkali. Tapi secara umum dan secara biasa, tidak mungkin dipisahkan. Begitulah persenyawaannya antara air putih dengan warna teh itu. Seperti itulah gambarannya oleh Rasulullah antara malu dengan iman itu
Ibarat kuku jedagi yang sangat sakitnya kalau dipisahkan, ibu-ibu bapak sekalian. Ibarat awu je tabiang, kalau tabiangnya runtuh, awanya tersia-sia. Kalau awanya ditabang orang, tabiangnya akan runtuh. Seperti itulah kata Rasulullah, iman dan malu itu bersejoli dia. Lalu manusia, hiasan akhlaknya adalah dengan rasa malu. Ada kita contohkan, kita membaca artikel ya. Di Jepang sana, orang yang minoritas Islam dibandingkan dengan mayoritas Islam Indonesia, lebih banyak orang mengandalkan rasa malunya. Seorang Menteri Pemuda dan Olahraga yang bernama Hasibun Shimamura, pada tahun 2020 diangkat menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu di tahun 2020 itu akan direncanakan Olimpiade, tuan rumah Olimpiade sana. Tapi karena dia melihat kerjaannya berat seperti itu, ya setelah 6 bulan menjabat, beliau mengundurkan diri. Daripada nanti merasa malu dan dicaci maki oleh rakyat, gaji selama 6 bulan dikembalikan ke negara. Beda enggak dengan Indonesia? Sudah ditarik dan ditarik kaki tangannya, sudah diajukan ke pengadilan, dicari pembelanya agar tidak keluar dari jabatan yang pimpin. Termasuklah pimpinan negara kita sekarang ini. Yang begitu, hampir semua pejabat itu telah putus urat malunya. Menandakan apa? Kalau malu sudah ada lagi, fasna masyita, kata Rasulullah. Fa'iza lam tastahi fasna masyita. Kalau kamu tidak ada lagi urat malunya, silakan lakukan apa saja yang kehendakmu. Tapi ingat nanti resiko dan akibat dari perbuatan itu. Lalu tanda dan indikasi keimanan seseorang itu sudah tipis dan bahkan sudah terbang. Kalau malu sudah tidak ada lagi, tandailah imannya sudah pergi pula. Kalau iman sudah tipis, tandanya malunya sudah tidak ada lagi. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum azanu la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Apa bedanya filter penyaring antara manusia dengan hewan ternak? Adalah rasa malu itu. Tidak berfungsi lagi panca inderanya. Mata, telinga, akal pikiran sudah tidak sehat lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall, kata Allah. Mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Bal hum adall, malah lebih parah dan lebih rendah daripada itu. Kenapa dikatakan lebih rendah daripada itu? Manusia, ya, kalau di dalam aturan hubungan perkawinan itu adalah antara laki-laki dengan perempuan, itu perkawinan biasa. Tapi setelah terjadi sekarang di beberapa belahan dunia sana, dilegalkan oleh negara perkawinan sesama jenis. Sejak dahulu kala, sejak dunia tak kambang, letak alai pernah merangak kami yang jantan kawinnya kami yang jantan. Tidak pernah. Itulah yang dikatakan LGBT yang merusak moral bangsa ini. Lalu apa antisipasinya terhadap kerusakan moral oleh karena tidak adanya rasa malu itu? Salah satu sarana ampuhnya
adalah ibadah puasa yang tengah kita kerjakan. Puasa mempunyai rahasia hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kalau malu mengandalkan kepada manusia, kita bisa menipu dan memicu manusia. Dikunci rumah rapi-rapi, ditutup jendela, dibali nasi, ada warung-warung kelambu di pasar, ya, makan sekanyang parui, kemudian keluar dari rumah, siapa yang tahu? Pura-pura tidak ada yang terjadi. Hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa ditipu dengan menutup semua jendela dan celah yang mungkin diperhati dan dilihat oleh orang lain. Akan tapi karena mempertahankan iman, mempertahankan identitas keislaman, maka itu tidak terjadi dimanapun dia berada, akan tetap memelihara puasanya karena dia ingat monitor dan CCTV malaikat itu tidak pernah berhenti untuk memonitor aktivitas dan kegiatan manusia sehari-hari. Inilah kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tercipta dengan ibadah puasa. Kalau dengan manusia bisa ditipu, sambil mandi aja bisa minum air. Tapi kenapa orang tidak mau dan bertahan sejak dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari? Ingat dia, malu pada Allah. Kemalu kepada manusia bisa saja disembunyikan. Sama dengan hal orang menjadi dapat piti di jalan, Bapak Ibu sekalian. Tapi nampak piti 1000 tercarak di jalan, disorak-sorakkan siapa kehilang piti. Ya, siapa kon punya? Kalau piti 100 nampak, injak dulu. Ya, celik kiri kanan, ada orang dah, diambil. Itu apa artinya? Hanya mempertahankan malu kepada manusia. Malu kepada diri sendiri, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya martabat dan inilah sebenarnya mahkota kepribadian umat itu yang dipupuk dengan ibadah puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, puasanya akan memberikan efek positif kepada diri sendiri, memberikan suatu sugesti kepada kita sendiri untuk mempertahankan kualitas dan martabat manusia itu dengan membumikan rasa malu dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pesan-pesan moral. Salah satu dari pesan-pesan moral ibadah puasa yang tengah kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu manfaat yang berlipat ganda. Kemudian manfaatkanlah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan anggap serta seolah-olah jadikanlah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan kita untuk memberikan dorongan dan motivasi khusus kepada diri kita untuk lebih memanfaatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Belum tentu umur kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Harapan kita memang seperti itu, tapi harapan itu tidak sepanjang umur, itu tidak sepanjang harapan yang kita harapkan. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita semua. Terlebih lagi bagi saya menyampaikan sebagai penceramah pengganti malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pak tabiru ya ulil absar, la'allakum tuflihun, wa la'allakum tatafakkarun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.